Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo praktikan optimasi industri 2024, selamat datang di modul ke-7 dengan judul Markov Chain. Pada praktikum kali ini, kalian akan belajar memahami dan mengimplementasikan konsep Markov Chain dan menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan branch switching menggunakan software WinGSB. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari Markov Chain atau dalam bahasa Indonesianya itu rantai Markov, yaitu metode untuk mengidentifikasi karakteristik suatu variabel saat ini berdasarkan karakteristik variabel tersebut di masa lalu dengan tujuan memperkirakan karakteristik variabel yang diteliti pada masa yang akan datang. Kemudian kita kenal ada dua jenis model, yaitu model deterministik dan model stokastik. Model deterministik adalah model yang mengasumsikan bahwa hasil suatu sistem atau proses sepenuhnya ditentukan oleh kondisi dan parameter awalnya. Jadi keluaran atau output dari model deterministik itu sudah tetap. Misalnya jika kalian mengukur suhu 10 ruangan yang memiliki suhu yang sama yaitu 30 derajat Celcius, kemudian kalian ingin mengetahui berapa suhunya jika dijadikan Fahrenheit. Tentu hasilnya dari suhu 10 ruangan tersebut tetap sama, karena ada rumus atau persamaan matematis yang dapat menyatakan konversi dari suhu Celcius ke Fahrenheit, yaitu 9/5 kali suhu Celciusnya ditambah 32. Berbeda dengan model stokastik, yaitu model yang memasukkan beberapa elemen keajakan atau ketidakpastian ke dalam sistem atau proses. Contohnya ketika kalian mengukur 10 orang yang memiliki tinggi badan yang sama yaitu 160 cm. Kemudian kalian ingin mengetahui apakah ke-10 orang tersebut punya berat badan yang sama juga. Tentu hasilnya akan berbeda-beda karena ada faktor lain atau yang disebut faktor ketidakpastian yang mempengaruhi berat badan orang-orang tersebut meskipun memiliki tinggi badan yang sama. Nah, inilah yang membedakan antara model deterministik dan model stokastik. Jika pada model stokastik, keluaran atau outputnya itu berupa ketidakpastian atau tidak pasti, sedangkan deterministik itu keluarannya sudah pasti. Nah, Markov Chain sendiri itu masuk ke dalam model stokastik karena dia memprediksi sebuah ketidakpastian di masa yang akan datang. Kemudian kita bahas mengenai ciri-ciri rantai Markov. Yang pertama, suatu keadaan A atau B atau disebut state A atau state B atau state 1 atau state 2. Kemudian yang kedua, jika pada state A pasti tidak pada state B, begitupun sebaliknya. Kemudian ciri yang ketiga, perubahan pada suatu status ke status yang lain pada periode yang lain merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas dan dinamakan probabilitas transisi. Kemudian berikut ini adalah syarat dari Markov Chain. Yang pertama, jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dan dari sistem sama dengan 1. Yang kedua, probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. Kemudian yang ketiga, probabilitas transisi konstan sepanjang waktu. Dan yang keempat, kondisi merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu. Berikutnya adalah proses Markov Chain atau langkah-langkah penyelesaian menggunakan Markov Chain. Yang pertama, membuat matriks probabilitas transisi. Kemudian yang kedua, melakukan operasi perkalian matriks. Dan yang ketiga, menentukan kondisi equilibrium atau steady state. Oke, langkah yang pertama tadi kan membuat matriks probabilitas transisi. Nah, matriks probabilitas transisi adalah suatu matriks yang memuat informasi yang dapat mengatur perpindahan sistem dari suatu state ke state berikutnya. Dari matriks tersebut, kalian dapat menentukan state pada rantai Markov. Nah, contoh penulisan dari matriks probabilitas transisi adalah pada gambar berikut. Cara membacanya yaitu dari keadaan awal, yaitu keadaan 1, 2, I, dan seterusnya ini, pindah ke keadaan berikutnya, yaitu keadaan 1, 2, J, dan seterusnya. Sedangkan untuk nilai yang berada di dalam kotak ini menyatakan probabilitas perpindahan dari keadaan awal ke keadaan berikutnya. Misalnya di sini ada P11 yang berarti menyatakan probabilitas perpindahan dari keadaan awalnya yaitu keadaan 1 ke keadaan kedua yaitu keadaan 1 lagi. Kemudian untuk P12 yaitu berarti menyatakan probabilitas perpindahan dari keadaan 1 ke keadaan yang 2. Begitupun untuk seterusnya. Kemudian berikut ini adalah contoh penerapan dari Markov Chain. Yang pertama ada branch switching, yaitu perpindahan pelanggan atau konsumen dari produk satu ke produk yang lain. Kemudian yang kedua ada ramalan cuaca, kemudian ada perubahan harga saham, dan memprediksi kerusakan mesin. Nah, pada praktikum modul 7 kali ini, kalian akan belajar menerapkan Markov Chain dalam permasalahan branch switching.
Untuk berikutnya kita akan membahas mengenai studi kasus dan running software menggunakan WinGSB. Oke teman-teman, berikut ini adalah studi kasus dari modul 7, yaitu mengenai analisis brand switching dan pangsa pasar atau market share. Kita baca terlebih dahulu ya. Untuk mengetahui performa sebuah perusahaan dan kompetitornya, peneliti memutuskan untuk melakukan analisis pangsa pasar atau market share mengenai sikap konsumen akan suatu macam produk pasta gigi dengan berbagai merek. Hasil survei menunjukkan kegiatan pemilihan merek pasta gigi dan informasi pola-pola perpindahan merek pasta gigi yang dilakukan oleh konsumen atau penggunanya yang disajikan pada tabel berikut ini. Nah, tabel yang pertama ini menyatakan tabel perpindahan pelanggan dari produk pasta gigi ini di periode ke-1 ke periode yang kedua. Dan yang kedua ini adalah rincian dari perpindahan pelanggan dari keempat produk tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan aku jelaskan di Excel. Kemudian untuk pertanyaannya, yang pertama, berapa persentase pembagian pangsa pasar untuk keempat merek produk pasta gigi tersebut dalam 3 periode yang akan datang. Yang kedua, jika harga rata-rata produk tiap merek pasta gigi adalah untuk Pepsodent sebesar Rp10.500, Ciptaden Rp9.000, Close Up Rp15.000, dan Sensodyne Rp16.000, maka berapa perkiraan pendapatan masing-masing produk pada ketiga periode tersebut? Dan pertanyaan yang ketiga, sebutkan hasil persentase pangsa pasar pada saat keadaan steady state. Oke teman-teman, sebelum kalian melakukan pengolahan data ke WinGSB, kalian terlebih dahulu harus melakukan pengolahan data atau perhitungan di Microsoft Excel terlebih dahulu. Ini ada beberapa tabel dan perhitungan. Untuk yang pertama adalah tabel perpindahan merek. Di sini menjelaskan perpindahan pelanggan dari produk Pepsodent, Ciptaden, Close Up, Sensodyne dari periode pertama yaitu di bulan Januari 2024 ke periode kedua yaitu Februari 2024. Total dari 1.000 orang yang dilakukan survei didapatkan untuk produk Pepsodent memiliki pelanggan tetap di periode pertama sejumlah 220 orang dan di periode kedua sejumlah 225 orang. Selama perpindahan dari periode 1 ke periode 2 tersebut, Pepsodent ini mendapatkan pelanggan baru sebanyak 50 orang dan kehilangan pelanggan sebanyak 45 orang. Kemudian untuk Ciptaden, di periode pertama dia memiliki pelanggan tetap sebanyak 300 orang dan di periode kedua menjadi 290 orang. Selama perpindahan periode tersebut, Ciptaden ini mengalami penambahan pelanggan baru sebanyak 60 orang dan kehilangan pelanggan sebanyak 70 orang. Begitupun sama seterusnya untuk Close Up dan Sensodyne. Berikutnya adalah tabel rincian perpindahan merek. Tabel ini itu merupakan rincian dari perpindahan pelanggan tiap produk. Kan tadi kita masih belum tahu ya untuk yang Pepsodent ini mendapatkan pelanggan baru sejumlah 50 orang. 50 orang ini tuh dari pelanggan produk yang mana? Ciptaden itu berapa orang, Close Up itu berapa orang, Sensodyne itu berapa orang yang beralih ke Pepsodent. Nah, itu dijelaskan pada rincian perpindahan merek ini. Untuk cara membacanya, yang pertama untuk produk Pepsodent dengan jumlah pelanggan tetap di periode pertama itu kan sejumlah 220 orang. Ternyata 50 orang pelanggan baru ini itu didapatkan dari 40 pelanggannya Ciptaden dan 10 orang pelanggannya Sensodyne. Sedangkan dia tidak mendapatkan pelanggan dari Close Up. Kemudian dia juga Pepsodent ini mengalami kehilangan pelanggan sebanyak 45 orang. Ternyata 45 orang ini yang awalnya menjadi pelanggan Pepsodent beralih ke Ciptaden sebanyak 20 orang, Close Up 10 orang, dan Sensodyne 15 orang. Sehingga didapatkanlah periode kedua dari produk Pepsodent untuk jumlah pelanggannya itu sebanyak 225. Oke, lagi ya untuk yang produk Ciptaden. Ini di periode pertama jumlah pelanggannya itu sebanyak 300 orang. Dia kan tadi mendapatkan pelanggan baru sejumlah 60 orang. Ternyata 60 orang itu didapatkan dari 20 orang pelanggannya Pepsodent, 25 orang pelanggannya Close Up, dan 15 orang pelanggannya Sensodyne. Kemudian Ciptaden ini juga mengalami kehilangan pelanggan sejumlah 70 orang, yaitu beralih ke Pepsodent sebanyak 40 orang, Close Up 5 orang, dan Sensodyne 25 orang. Sehingga didapatkan perubahan jumlah pelanggan tetap di periode 2 untuk produk Ciptaden ini sebanyak 290 orang. Jadi dia mengalami penurunan ya teman-teman. Nah ini sama juga cara membacanya untuk yang produk Close Up dan Sensodyne.
Setelah itu kita menghitung matriks probabilitas transisi. Tapi sebelum itu kita harus menghitung nilai 00-nya ini di tabel rincian perpindahan produk. Nah, 00-nya ini tuh artinya apa? Yaitu artinya pelanggan yang loyal terhadap produk tersebut. Jadi baik dari periode 1 ke periode 2 itu dia tidak melakukan perpindahan produk. Dia setia terhadap produk tersebut. Nah, perhitungannya dapat dilihat dari tabel sebelah kiri ini yang berwarna ungu. Untuk jumlah pelanggan, untuk nilai 0 atau jumlah pelanggan yang tetap di produk Pepsodent itu didapatkan dari perhitungan 220 dikurangi 20 dikurangi 10 dikurangi 15 sehingga didapatkan 175. Kemudian untuk pelanggan yang loyal dari produk Ciptaden itu didapatkan dari perhitungan 300 dikurangi 40 dikurangi 5 dikurangi 25, yaitu menghasilkan 230 orang. Kemudian close up didapatkan dari perhitungan 230 dikurangi 0 dikurangi 25 dikurangi 0 menghasilkan 205. Kemudian untuk Sensodyne yaitu dari 250 dikurangi 10 dikurangi 15 dikurangi 10. Kemudian untuk nilai-nilai yang lain ini seperti 40, 0, 10 ini tetap dituliskan di sini ya teman-teman. Dan ini kalau dijumlahkan ke bawah itu menghasilkan jumlah pelanggannya si tiap produk. Nah, dari tabel ini kita dapat mengetahui nilai probabilitas transisinya. Misalnya di sini untuk probabilitas transisi dari keadaan awal Pepsodent ke keadaan berikutnya yaitu Pepsodent juga, yaitu didapatkan dari perhitungan 175 dibagi dengan 220, sehingga probabilitas transisi untuk pelanggan yang setia atau pelanggan yang loyal di produk Pepsodent itu sebanyak 0,795 atau 79,5%. Kemudian untuk probabilitas transisi dari keadaan awalnya Pepsodent ke keadaan Ciptaden itu didapatkan dari perhitungan 40 dibagi 300. Didapatkan nilai probabilitas transisinya yaitu 0,133. Kemudian untuk yang ini nilai probabilitas transisi untuk Ciptaden ke Ciptaden juga, artinya probabilitas transisi untuk pelanggan yang loyal di produk Ciptaden ini yaitu dengan rumus atau perhitungan 230 dibagi 300 yaitu nilainya 0,767. Begitupun seterusnya ya teman-teman, tinggal dibagi ini, jumlahnya ini dibagi dengan jumlah pelanggan. Nah, tadi syarat Markov-Chain yang pertama adalah jumlah probabilitasnya itu harus 1 ya. Maka dari itu ini kalau dijumlah ke bawah itu harus 1, harus bernilai 1 kalau dijumlahkan. Karena kalau tidak 1, nanti kalau kalian mau menginputkan di WinCashB akan terjadi error atau mendapatkan notif seperti ini. Nah, maka dari itu kalau misalnya ini hasilnya nggak 1, gimana? Nah, itu pinter-pinternya kalian aja mengotak-atik angka yang berada di dalam kotak ini, nilai probabilitas transisinya. Aku contohin ya, misalnya di sini nanti kalian menghitung probabilitas di produk close up ini, misalnya di close up ke Sensodyne itu menghasilkan 0,042 misalnya. Nah, kan ini hasilnya 1,002 ya. Kalian bisa mengubah angka desimal di belakang koma itu asalkan menghasilkan sejumlah 1. Bebas sih, nggak harus yang 0,042 ini tadi, asalkan ininya harus 1. Kayak gitu. Oke, kemudian kita menghitung initial probability. Jadi initial probability itu persentase keadaan awal dari setiap state atau setiap produk, atau dapat dikatakan initial probabilitas itu matriks market share periode ke-0 dari setiap produknya ya. Ini didapatkan dari perhitungan jumlah pelanggan tetap di periode pertama tiap produk dibagi dengan 1000 atau jumlah pelanggan keseluruhan yang telah dilakukan survei. Jadi untuk Pepsodent ini didapatkan dari perhitungan 220 dibagi 1000 sehingga didapatkan 0,22. Kemudian untuk Ciptaden dari 300 dibagi 1000 menghasilkan 0,3 dan close up didapatkan dari 230 dibagi 1000
itu menghasilkan 0,23 dan Sensodyne ini initial probabilitasnya yaitu 250 dibagi 1000 menghasilkan 0,25. Nah, untuk initial probability ini juga harus bernilai 1 kalau dijumlah ke bawah. Oke teman-teman, itu adalah perhitungan menggunakan Excel. Jadi ada 3 input data yang harus kalian tentukan sebelum kalian mengolah data ke WinKSB. Yang pertama adalah probabilitas transisinya. Kemudian yang kedua adalah initial probability, dan yang ketiga adalah state cost atau harga tiap produk yang sudah diketahui di soal studi kasus tadi. Oke, selanjutnya kita bisa beralih ke WinKSB. Oke teman-teman, selanjutnya kita melakukan pengolahan data ke WinKSB. Kita buka dulu untuk Oracle VirtualBox-nya, kemudian kita klik Start, kemudian All Programs, kemudian kita klik WinKSB dan kita cari Markov Process. Kemudian klik File, New Problem. Di bagian problem title ini kalian tuliskan aja kelompok kalian. Ini misalnya kelompok 1. Kemudian untuk number of states ini adalah jumlah produk yang kalian analisis pangsa pasarnya. Tadi kan ada 4 ya, berarti kita tuliskan 4. Nah, di sini kalian edit dulu untuk state 1, 2, 3, 4-nya ini sesuai dengan nama produk kalian, yaitu caranya dengan klik edit, kemudian state names. Nah, kita rubah dulu sesuai produk kalian. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita masukkan nilai probabilitas transisi, initial probabilitas, dan state cost-nya di kolom ini. Nah, ini yang membedakan antara Excel dengan WinKSB. Jadi, kalau kalian mau memasukkan nilai probabilitas transisi dan initial probabilitas ke WinKSB-nya, kalian harus menuliskan terbalik, yaitu dari vertikal. Kalau dari Excel-nya itu vertikal, di WinKSB-nya kalian tulis secara horizontal atau menyamping. Makanya dari itu, ini di Excel di bawahnya aku tulis kayak buat pembantu aja biar memudahkan saat menginputkan di WinKSB-nya. Nah, kita tulis ya untuk nilai probabilitas transisinya terlebih dahulu. Untuk Pepsodent ini 0,795, 0,092, 0,045, 0,068. Kemudian untuk Ciptaden, nah setelah itu kalian inputkan nilai inisial probabilitasnya, ini juga dituliskan secara horizontal atau menyamping. Untuk inisial probabilitas dari Pepsodent yaitu 0,22, Ciptaden 0,300, kemudian untuk close up 0,23, selanjutnya untuk Sensodyne 0,25. Untuk state cost atau harga dari Pepsodent tadi 10.500, Ciptaden 9.000, kemudian untuk close up 15.000, dan Sensodyne 16.000. Nah, untuk kalian nanti pas mengerjakan jurnal, nilai state cost-nya ini kalian cari sendiri ya, nilai atau harga produk kalian masing-masing. Itu kalian research, bisa lihat di Google. Pokoknya harus menggunakan harga yang dipasarkan secara asli, nggak boleh ngawur. Setelah ini, setelah terisi semua, kita bisa klik Solve and Analyze dan Solve Steady State. Nah, ini untuk output yang pertama yaitu Solve Steady State. Di sini ada output berupa state probability dan recurrence time serta expected cost or return. Untuk yang pertama di state probability ini tuh menjelaskan persentase kondisi pelanggan secara tetap di kondisi equilibrium setiap produk. Kemudian kalau di recurrence time itu adalah waktu yang diperlukan pelanggan untuk berpaling atau berpindah produk dari produk satu ke produk berikutnya. Misalnya di sini untuk Pepsodent state probabilitasnya yaitu 0,227 dengan recurrence time-nya 4,4. Jadi dapat diketahui 4,4 ini tuh satuannya untuk recurrence time-nya ini satuannya bulan ya teman-teman. Jadi untuk pelanggan yang waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk beralih dari produk Pepsodent ke produk lainnya itu diperkirakan sebanyak 4,4 bulan.
atau selama 4,4 bulan ke depan baru berpindah produk. Kemudian untuk ciptaden nilai state probabilitasnya yaitu 0,2688 dan recurrence time-nya 3,7. Untuk close up 0,2346 dan recurrence time-nya 4,2629. Kemudian Sensodyne itu untuk state probabilitasnya 0,2696 dan recurrence time-nya 3,7090. Kemudian didapatkan expected cost or return atau perkiraan pendapat dari setiap produk atau perkiraan keuntungan atau kerugian dari produknya itu didapatkan sebesar 12.635. Untuk nilai angka di belakang komanya ini tidak usah dimasukkan di jurnal ya teman-teman. Kalian cukup menuliskan angka yang di depan komanya ini aja. Kemudian kita lanjut ke output berikutnya. Kita klik icon yang ini, kemudian solve and analyze dan klik Markov process tab. Nah, di output inilah kita dapat menghitung pangsa pasar setiap produk. Di bagian the number of time periods from initial ini kita tuliskan pangsa pasarnya. Kita kan tadi mencari sampai pangsa pasar periode ketiga ya. Kita tuliskan dulu satu persatu. Untuk pangsa pasar periode ke-1 kita klik OK. Nah, didapatkan nilai resulted state probabilitas atau pangsa pasarnya di periode pertama untuk setiap produknya, yaitu untuk Pepsodent ini pangsa pasar di periode pertamanya sebesar 0,2248 atau 22,48%. Kemudian untuk Ciptaden 0,2904 atau 29,04%, close up 0,229 atau 22,99% dan Sensodyne sebesar 0,2548 atau 25,48%. Kemudian untuk initial state probability ini tuh probabilitas inisialnya atau initial probabilitasnya tadi di periode awalnya. Kemudian didapatkan juga untuk expected cost or return di pangsa pasar periode ke-1 sebesar 12.500. Kemudian untuk pangsa pasar atau market share periode kedua, kita tuliskan 2 dan klik OK. Nah, didapatkan hasil untuk Pepsodent sebesar 0,227, Ciptaden 0,28 dan seterusnya ya. Ini nanti kalian bulatkan 2 angka di belakang koma aja. Kemudian selanjutnya kita dapat mencari periode-periode berikutnya. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk pertanyaan ketiga tadi kita disuruh untuk mencari keadaan steady state-nya ya. Nah, tinggal kita klik yang ini. Nah, ini kita dapat mengetahui kondisi steady state setiap produk. Untuk yang pertama, Pepsodent ini didapatkan senilai 0,227, Ciptaden 0,268, close up 0,234, dan Sensodyne sebesar 0,269. Jadi steady state atau kondisi equilibrium itu adalah kondisi di mana probabilitas transisi setiap produk itu sudah tidak bisa berubah lagi atau sudah tetap. Oke teman-teman, untuk pembahasan format jurnal atau penulisan jurnal akan dijelaskan saat hari H praktikum, dan karena ini kalian menggunakan USB, jadi programnya tidak bisa di save, jadi kalian cukup mengakses-nya saja. Dan berikutnya akan dipaparkan mengenai subbab wajib dari tugas pindah ini. Baik teman-teman, berikut ini adalah subbab wajib yang harus kalian cantumkan dalam tugas pendahuluan. Yang pertama ada subbab mengenai teori Markov chain. Kalian bisa memasukkan seperti pengertiannya, syarat, ciri-ciri, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengenai brand switching. Yang ketiga mengenai market share. Dan yang keempat matriks probabilitas transisi. Jadi cukup sekian ya teman-teman untuk pemaparan materi modul 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di hari H praktikum.